Seperti inilah kehidupan di negara muslim terkaya kedua di dunia, yaitu Uni Emirat Arab. Di negara ini sulit ya menemukan orang miskin dan mayoritas penduduknya 100% muslim. Nah, walaupun Uni Emirat Arab ini negaranya kecil dengan populasi penduduk di tahun 2025 ini sekitar 11 juta jiwa. Tapi karena adanya sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan gas merubah semua warganya menjadi makmur dan kaya raya. Lihat di negara ini mobil polisinya aja pakai mobil sport mewah, apalagi masyarakatnya ya. Dan kalau nongkrong di pinggir jalan yang berseliweran itu, mobil mewah semua, mobil sport dengan harga puluhan miliar. Kalau di Indonesia ini seperti Avanza aja ya, Masya Allah. Nah, dan seperti ini sisi lain kehidupan di negara muslim termaju di Uni Emirat Arab. Di negara ini selain punya perekonomian yang kuat, juga terkenal dengan infrastrukturnya, yaitu Burj Khalifa yang menjadi menara paling tinggi di dunia, dan juga pulau reklamasinya yang luar biasa, yaitu Palm Jumeirah. Tapi meskipun negara Uni Emirat Arab ini terkenal dengan kemewahannya, tapi lihat semua warganya tidak melupakan tradisi lamanya ya. Di balik kemegahan dan segala kemewahan di sana, ternyata ada pemandangan. Seperti ini ya, tradisi makan-makan tradisional yang jarang diketahui banyak orang, Masya Allah. Lihat yang datang para sultan semua ya. Mereka datang ke tempat seperti ini semuanya pada pakai mobil-mobil mewah, Masya Allah. Seperti inilah kota paling sejuk di tengah gurun pasir di Arab Saudi, dan nama kota ini Abha, jaraknya dari kota Mekah kurang lebih sekitar 650 km. Kota sebelah selatan Arab Saudi ini memang dinginnya luar biasa. Kalau orang pertama kali lihat kota Abha ini, pasti nggak bakalan nyangka kalau ini di Arab Saudi. Lihat sejauh mata memandang gunungnya hijau semua, Masya Allah. Nah, kalau kita ngomongin tentang Arab yang terpikir itu, gurun pasir dan panas, seperti di kota Mekah yang temperatur rata-ratanya di atas 40 derajat. Tapi kalau di Abha temperaturnya itu di bawah 10 derajat. Jadi nggak heran ya, bila banyak orang kaya raya di Arab banyak yang berlibur ke kota ini. Dan lihat pemandangan jalanan di kota Abha ini sudah seperti di Jepang ya. Banyak pohon berbunga, dan hampir setiap hari kota Abha ini hujan ya. Bahkan sampai hujan es dan turun salju tuh. Lihat orang Arab ini, mereka begitu menikmati suasana ini. Terasa mimpi ya, di Arab ada kota seperti ini. Ternyata di balik gurun pasir yang panas, ada surga tersembunyi, yaitu kota Abha, Masya Allah. Seperti inilah suasana Jabal Nur atau gunung bercahaya di kota Makkah ketika dilanda hujan yang disertai angin yang kencang, dan saking kencangnya para peziarah pun tidak berani bergerak ya, berpegangan erat ke tiang-tiang besi. Nah, Jabal Nur ini merupakan gunung bersejarah karena banyak peristiwa penting bagi umat Islam dan menjadi tempat istimewa dan populer bagi peziarah umat Islam di berbagai penjuru dunia karena bisa melihat tempat di mana untuk pertama kalinya Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ukuran gua Hiro ini tidaklah luas dan tidak lebar, kurang lebih panjangnya 2 meter, lebarnya 1,4 meter dan tingginya 1,5 meter. Untuk masuk ke dalam gua, peziarah harus rela berdesakan ya. Untuk masuk ke gua Hiro ini, peziarah harus persiapkan fisik dan mental ya, karena harus berdesakan seperti ini. Dan untuk sampai ke puncak Jabal Nur ini, para peziarah harus mendaki 1750 anak tangga, dan biasanya menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam. Itu pun tergantung fisik para jemaah. Nah, setelah sampai di puncak Jabal Nur, para jemaah selain bisa berziarah ke Gua Hiro, juga bisa melihat pemandangan yang luar biasa, yaitu kota Makkah di atas ketinggian. Indah sekali ya, Masya Allah. Seperti inilah perjalanan menuju kampung terpencil Bani Sa'ad, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa waktu kecil. Nah, jarak dari kota Mekah menuju kampung Bani Sa'ad kurang lebih sekitar 150 km, lumayan jauh ya. Tapi selama perjalanan walaupun jauh tidak membosankan karena pemandangan alamnya luar biasa. Melewati jalan ekstrim, tapi pemandangannya bikin takjub semua orang karena bisa melihat pemandangan yang eksotis di puncak gunung. Masya Allah. Nggak kebayang ya, gimana perjuangan ibu susu Rasul, yaitu Halimah Sa'diyah, waktu membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu masih bayi melewati lembah gunung bebatuan yang jaraknya 150 km. Nah, dan inilah sisa reruntuhan rumah ibu susu Rasul Halimah Sa'diyah yang ada di kampung terpencil Bani Sa'ad, dan disinilah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain semasa waktu kecil. Nah, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama wafat, tapi keberkahan di kampung Bani Sa'ad masih terasa sampai saat ini ya, di mana kampung yang tadinya tandus kering kerontang sekarang menjadi penghasil anggur terbaik se-Arab Saudi, Masya Allah.